Oke. Satu. Cuma ini bagus jadiin intro loh. Gue sakit sih mau ketawa. Aduh. Anyway, bentar guys. Halo, assalamualaikum semuanya. Welcome to your dynamic marketing class. Udah lama ya kita nggak typing lagi. Sebelumnya kita sempat break, kita coba ganti topik ke dynamic sharing. Cuman karena ya teman-teman tau lah kita semuanya serba online ya sekarang ya. Kuliah online, sekolah online, belanja online, tidur online nggak? Anyway, di social distancing ini karena kebetulan Indonesia belum lockdown, jadi kita selama social distancing ini sebagai seorang pebisnis, bagaimana kita sebagai seorang pebisnis untuk meningkatkan follower kita selama social distancing ini di sosial media. Saya Dayang Melati and this is Dynamic Class. Nah, sekarang kita udah social distancing nih, semuanya serba di rumah. Bahkan peningkatan pengguna sosial media atau istilahnya orang go online itu bisa nyampe ratusan kali lipat. Semua hal-hal kreasi bisa dilakukan online sekarang. Nah, bagaimana cara kita benar-benar meningkatkan follower kita secara organik selama social distancing ini di sosial media? Tips yang pertama adalah menentukan topik dan pembahasan yang khusus di sosial media kamu. Pasti orang-orang mikir ya, aduh ngomongin apa nih? Ya udahlah kalau sosial media buat happy-happy aja gitu kan. Lah kalau pebisnis ya udahlah jualan PMP ya postingannya PMP, jualan ayam geprek, masa gue ngepost ini sih, masa gue ngepost bebek penyek tuh nggak nyambung. Really? No. Kita nggak ngomongin masalah itu. Kita harus memberikan satu alasan kenapa seseorang untuk memilih dan memfollow sosial media kita. Nah, contohnya adalah seperti Dynamic Indonesia. Kita di sosial media khusus membicarakan tentang digital marketing, sosial media, online sales, dan lain sebagainya. Jadi orang-orang yang pebisnis pemula yang ingin belajar tentang digital marketing atau sosial media atau branding bisa cek Instagram kita di @dynamicindonesia, malah promo ya. Lalu contohnya narasi, orang-orang akan follow narasi karena mereka mempunyai alasan bahwa mereka pengen tahu nih apa sih social issue atau kabar-kabar terbaru tentang Indonesia. Kumparan, kita tahu, kita pengen cari informasi tentang COVID-19 di Kumparan. Dan bahkan aja Lambe Tura aja punya topik khusus guys untuk social media mereka. Kita tahu semua serba gosip lah, yang viral-viral semuanya ada di Lambe Tura. Nah, kalau bisnis kamu membahas tentang apa? Nggak harus semua topik tentang makanan itu ngebahas tentang makanan, tapi bagaimana kita memberikan nilai lebih kepada audiens kita. Ya nggak sih? Jadi kalau dagelan, topiknya apa ya? Tips yang kedua adalah social media content collaboration, yang mana kita berkolaborasi dengan social media content creator lainnya untuk membuat konten yang benar-benar bermanfaat, konten yang benar-benar memberikan value atau menghibur kepada audiens kita atau follower kita. Kita sering sekali kan ngeliat selama kita stay at home atau di rumah aja ini, ngelihat berbagai macam konten yang menarik dan bahkan viral. Kita ngelihat kemarin narasi mengundang seluruh penyanyi seantero Nusantara Indonesia untuk menyanyi di rumah aja gitu kan. Terus akhirnya I think that's a very good point. Akhirnya Dynamic Indonesia berkolaborasi dengan influencer Kalimantan Barat untuk menggalakkan campaign di rumah aja dan kami tetap berkarya. Dan itu manfaatnya sangat-sangat luar biasa. Lalu contoh berikutnya yang recently mungkin teman-teman lihat adalah kita melakukan kolaborasi live content dengan beberapa digital marketing dan praktisi kuliner, karena kita yakin bahwa goal kita itu sangat jelas. Kita ingin memberikan value kepada teman-teman yang usahanya terkena musibah oleh karena COVID-19 ini, bagaimana mereka bisa bangkit dan bagaimana mereka kembali berkarya. Sebuah konten kolaborasi yang mempunyai goals yang jelas akan menciptakan dampak yang luar biasa, sehingga kenaikan dari Instagramnya Dynamic Indonesia selama 1 tahun kami berdiri sampai 230%. Tips yang ketiga untuk menaikkan follower kita selama social distancing di social media adalah content distribution. Ya kayak gitu kali ya efeknya ya, content distribution. So, content distribution ini sangat penting. Jadi itu seperti ibarat permata. Apabila permata tersebut itu hanya di dalam lautan dan tidak memberikan dampak yang banyak kepada orang, maka permata itu hanyalah permata. Begitu juga dengan konten kita. Apabila konten kita itu hanya disimpan untuk kita dan tidak bermanfaat untuk banyak orang, maka hanyalah
sebatas itu saja. Jadi apabila Anda mempunyai konten yang bagus, mempunyai topik yang bagus, dan juga sudah mungkin sudah berkolaborasi dengan yang lain, maka distribusikanlah, beritahu orang banyak tentang konten Anda tersebut. Dan salah satu tips yang bagus adalah dengan menggunakan micro influencer yang sekarang lagi digalakkan oleh Dynamic Buzz nih. Nah, jadi di Dynamic Buzz ini adalah micro influencer platform yang mana followernya nggak terlalu banyak, tapi adalah orang-orang yang real, engagementnya yang tinggi, sehingga teman-teman bisa memberitahu banyak orang tentang konten yang kamu bikin. So, that's really work. Tips yang keempat adalah menggunakan atau mengoptimalisasikan fitur-fitur yang dimiliki oleh Instagram seperti hashtag, seperti GIF, seperti location, nge-tag teman dan lain sebagainya. Itu sangat-sangat penting karena itu bisa membantu konten kamu bisa didiscover atau ditemukan lebih banyak orang. Jadi cobain aja fitur live, fitur story, nge-tag dan location. Gunakan itu untuk meningkatkan follower kamu. Kalau kamu di Instastory, kamu suka ngeliat kan kalau kamu nge-tag location biasanya ada story tersebut di highlight di lokasi tersebut. So, try it works. Tips yang kelima ini sangat teknikal tapi nggak teknikal, dibilangin complicated juga nggak complicated, yaitu berdamai dengan algoritma Instagram, yaitu dengan meningkatkan engagement kita atau interaksi kita dengan follower. Nah, cara ini banyak sekali dan salah satunya adalah memberikan giveaway kepada audiens kamu. Dynamic Indonesia akan memberikan free ebook gratis untuk kamu, dan ini limited ya. Ini adalah hasil interview 16 orang selama 10 hari kita live di Dynamic interview live stream di Instagram. Jadi teman-teman nanti tinggal tunggu aja pengumumannya, kita ada ebook gratis dan teman-teman bisa download ebooknya langsung dengan nge-DM Dynamic Indonesia. Nah, bayangin, engagement seperti ini yang kita butuhkan untuk Instagram kita, sehingga mereka bisa ngasih tahu temennya untuk nge-follow Dynamic Indonesia. Kalau kita lihat konteksnya, ketika mereka memfollow Instagram kita, apa sih alasannya? Yaitu mereka benar-benar mendapatkan nilai lebih ketika mereka memfollow Instagram kamu. Jadi jangan hanya berpatokan untuk jualan, hanya berpatokan untuk ngomongin mimi, produk aku bagus, produk aku terbaik dan segala macam. Ini saatnya kita untuk memberi kepada follower kita dan audiens kita apa sih sebenarnya fungsi dan manfaat hadirnya bisnis kita di antara mereka. Kalau kamu ingin tahu banyak lebih lagi tentang tips dan juga trik untuk menaikkan follower di social media ini, kamu bisa kontak kita di Dynamic Indonesia. Dan as a digital marketing and branding strategist, saya ingin memberitahu teman-teman bahwa apapun strateginya, apapun yang campaign yang sedang teman-teman jalankan sekarang, pastikan itu yang pertama memberikan nilai kepada audiens kita, memberikan nilai lebih kepada follower kita, sehingga mereka dengan bangga, dengan senang hati untuk membagikan konten kita kepada orang lain. Dan ini membutuhkan proses. Proses itu membutuhkan waktu, dan waktu itu membutuhkan sabar. Jadi apabila kamu ingin mempercepat proses ini, kamu bisa bertanya langsung dan gabung di kita di Dynamic Indonesia. Dan jangan segan-segan untuk bertanya, because we have many more episodes to come. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan kalau kamu sangat baik hati, jangan lupa sebarin ini ke teman-teman kamu yang membutuhkan gimana sih cara naikin follower selama social distancing di social media kamu. Saya Dea Melati, and this is Dynamic Class. See you in the next episode.